Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Pusnias. Sebelum beribadah, perhatikanlah hal-hal berikut. Pertama, mandi dan berpakaian rapi. Dua, siapkanlah Alkitabmu. Tiga, ibadahlah di tempat yang tenang adik-adik semua. Dan keempat, ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan sampai selesai ya adik-adik. Selamat beribadah. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, seperti minggu lalu, sebelum adik-adik semua mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik kakak minta untuk mempersiapkan alat dan bahan berikut untuk aktivitas kita nanti. Apa aja ya kira-kira alat dan bahannya? Nah, alat dan bahannya adalah pertama, adik-adik sediakan kertas HVS, boleh juga kertas buffalo, boleh juga kertas origami adik-adik. Kemudian adik-adik sediakan pensil, boleh pulpen juga, dan boleh spidol warna adik-adik ya. Dan terakhir adik-adik sediakan juga gunting. Nanti alat dan bahan ini kita akan gunakan untuk aktivitas setelah firman Tuhan. Nah, selamat bertemu nanti adik-adik. See you next time. Dadah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuat dalam dunia. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kakak Yuni. Yeay! Wah, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik semua, Kakak Yuni mau tanya deh. Siapa yang sebelum bangun pagi mengucap syukur dulu kepada Tuhan? Ayo, siapa? Angkat tangannya ya. Kakak Yuni, kenapa ya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kira-kira ya? Karena Tuhan Yesus sudah menjaga tidur malam kita dari malam sampai
sampai pagi hari. Nah, adik-adik semua, yuk bagi yang belum berdoa maupun yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan, kakak ajak bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Tepuk tangan adik semua ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, alangkah baiknya kita membawa dalam doa. Nah, adik-adik semua ambil sikap doanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk kakak Yuni, untuk adik-adik di rumah dan kami semua Tuhan. Terima kasih, dan pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mengikuti ibadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kirimkan Roh Kudus ke dalam hati kami semua agar kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semua katakan amin. Nah, adik-adik semua, kita akan melanjutkan pujian kita. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa kalau dipanggil papa dan mamanya sahut, ya papa, ya mama, ayo siapa? Semua adik-adik begitu kan? Kira-kira gimana ya kalau Tuhan Yesus panggil kita, kita jawab apa ya? Nah, yuk kita jawab dengan mengangkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Musik. Berdiri adik semua, bangkit berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
semua, sama seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kenapa dipanggil murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya menjadi saksi Kristus bagi seluruh dunia. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah, Tuhan inginkan kita menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik semua, kita akan mengangkat satu pujian, Markas si Iblis Dihancurkan. Nanti setiap kata pahlawan, adik-adik boleh memberikan gerak gaya masing-masing ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Oke, musik. Lagu ini, anak sekolah minggu. Nah, itu kata-katanya Kakak Yuni ya. Kalau Kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab yes I am. Terus Kakak bilang lagi saksinya Tuhan, adik-adik jawab oh yes. Bersama-sama bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Oke, adik-adik mengerti kan? Nah, kalau begitu yuk adik-adik semua kita coba mengangkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Markas iblis dihancurkan, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kakak Yuni, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik semua, minggu lalu kita telah belajar firman Tuhan tentang apa ya? Tentang gereja, di mana kita belajar menyembah Tuhan dengan cara memberi. Kali ini firman Tuhannya tentang apa ya? Nah, yuk adik-adik kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita agar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan
kakak sekolah minggu. Nah, yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati kita angkat untuk pujian. Ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin mencari seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik semua, kita angkat pujian ini sambil bersikap doa, menutup mata untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik semua, senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kita bisa memuji Tuhan, bahkan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, sepertinya sudah pada siap ya. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, kami bersuka cita sekali. Bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini meskipun melalui online. Tapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Oleh karena itu kami mohon ketika kami mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang sungguh-sungguh, dan juga hati yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik semua, sebelum Mama Omu mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Mama Omu mau mengajak kita semua untuk bermain lebih dahulu. Siapa yang mau main? Wah, sepertinya semua pada mau main ya. Nah, permainannya itu adalah tentang kata ikutlah aku. Jadi Mama Omu memberikan perintah kepada adik-adik. Ada kata nanti ikutlah aku, terus ada gerakannya. Nah, setiap ada kata ikutlah aku, nah adik-adik boleh mengikuti gerakan Mama Omu. Tapi ketika Mama Omu tidak bilang ikutlah aku, gak usah bergerak ya, meskipun Mama Omu bergerak. Oke? Siap? Ya, ingat ya, kalau ada kata ikutlah aku, terus ikutin gerakannya. Oke, kalau nggak ada kata ikut aku berarti kita tidak mengikuti gerakannya. Ayo semuanya boleh berdiri deh, boleh berdiri ya. Berdiri, oke. Mulai ya, 1, 2, 3. Ikutlah aku, angkat tangan. Ikutlah aku, buka mulut. Ikutlah aku, tepuk tangan 2 kali. Ikutlah aku, lambaikan tangan. Pegang telinga. Siapa ayo yang pegang telinga? Mama Omu belum bilang ikutlah aku loh. Tapi gak apa-apa, kita coba lagi ya. Ikutlah aku, pegang rambut. Ikutlah aku, pegang hidung. Pegang leher. Siapa yang pegang leher? Mama Omu belum bilang ikutlah aku. Oke, gak apa-apa. Ketiga kali lagi ya. Ikutlah aku, bilang yes. Wah, ikutlah aku, bilang hore. Hore. Keren. Siapa yang bilang keren? Mama Omu belum bilang ikutlah aku. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab ya, catat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu memanggil beberapa orang untuk mengikut Dia. Nah, kira-kira ketika Tuhan Yesus memanggil orang-orang itu dan memberikan perintah kepada mereka untuk mengikut Yesus, kira-kira orang itu mau atau tidak ya? Nah, mau dengar ceritanya? Mau? Nah, adik-adik, sebelum Mama Omu melanjutkan ceritanya, masih ingat tidak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ya, itu diceritakan oleh Mama Kathleen. Masih ingat ceritanya? Nah, ceritanya itu adalah ada 4 orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Siapa saja mereka? Mereka adalah Petrus, siapa lagi? Mereka adalah Andreas, mereka siapa lagi? Yakobus dan siapa? Yohanes. Wah, siapa sih mereka itu? Nah, adik-adik kalau masih ingat cerita 2 minggu lalu, mereka itu adalah nelayan. Apa itu nelayan? Ya, mereka adalah orang yang menangkap ikan di laut untuk mereka makan dan juga untuk mereka jual supaya mereka bisa membeli makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, waktu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, kira-kira 4 orang itu, si Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu kira-kira mereka ikut gak ya? Dari ceritanya mereka ikut. Iya, mereka mengikuti Yesus dengan senang hati. Mereka mau bersama-sama dengan Yesus untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Mereka meninggalkan perahu mereka, mereka meninggalkan jalan mereka, dan mereka bersama-sama pergi memberitakan firman Tuhan.
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kira-kira siapa lagi ya orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia? Siapa lagi selain 4 orang itu? Siapa? Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 diceritakan juga ketika Tuhan Yesus itu sedang berjalan di sebuah satu tempat, dia melihat seorang yang bernama Matius. Siapa? Matius. Nah, Matius itu dicatat oleh Alkitab, dia adalah pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Nah, pemungut cukai itu adalah seseorang yang tugasnya itu mengumpulkan uang dari masyarakat. Uang itu sebagai pajak. Pajak itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab masyarakat itu dari hasil usahanya, berapa persen pajaknya dibayar kepada pemerintah. Nah, jadi yang mengumpulkan itu adalah si Matius pemungut cukai ini. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat dia sedang ngapain? Dia sedang menghitung uang yang diberikan kepada dia. Nah, adik-adik, kadang-kadang ya dicatat dalam Alkitab itu diceritakan, kadang-kadang si Matius itu suka membohongi masyarakat. Dia kadang suka minta lebih kepada masyarakat yang tidak seharusnya mereka bayar berapa besar gitu ya. Nah, dia minta lebih besar lagi. Dia sering bohong adik-adik. Nah, bahkan karena dia sering berbohong, masyarakat itu orang-orang itu gak suka sama Matius. Nah, kira-kira Tuhan Yesus waktu ketemu sama Matius, apakah Tuhan Yesus juga tidak suka sama Matius? Iya adik-adik, di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 itu diceritakan Tuhan Yesus tidak melihat ya apa yang dilakukan oleh Matius. Bahkan Tuhan Yesus berbeda dengan orang lain yang tidak suka dengan Matius. Justru Tuhan Yesus itu memanggil siapa? Memanggil Matius pemungut cukai yang orang gak suka itu. Dia ngapain? Dia bilang, ikutlah aku Matius. Kira-kira diceritakan apakah Matius kemudian mengatakan, oh tidak Tuhan, aku kan orang berdosa. Tidak adik-adik, dia langsung pergi mengikuti Yesus. Wah, hebat sekali ya si Matius itu, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan dia mengikut Yesus. Nah, masih ada orang lagi enggak ya yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut dia? Nah, adik-adik, diceritakan lagi ya di dalam Alkitab kita, itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 adik-adik. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Galilea. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Siapa adik-adik? Filipus. Nah, Filipus ini siapa sih? Nah, Filipus itu dia juga seorang yang berasal dari Betsaida. Betsaida itu satu kota dengan Petrus dan Andreas. Jadi satu kota, satu kampung mereka si Petrus dan Andreas. Ketika Tuhan bertemu juga dengan Filipus, Tuhan bilang kepada Filipus, Filipus ikutlah aku. Kira-kira Filipus mau? Filipus juga mau adik-adik ya, dia langsung bangkit berdiri dan dia mengikut Tuhan Yesus. Nah, menariknya adik-adik, setelah Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengikuti Tuhan Yesus, dia punya seorang teman. Siapa nama temannya Filipus? Yaitu Nathanael. Nah, diceritakan dalam Alkitab, si Filipus itu dia kemudian karena senang sekali dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka dia bilang sama Nathanael, "Hei Nathanael, aku itu sudah ketemu loh sama Tuhan Yesus." Wah, waktu
si Natanael mendengar hal itu, dia begitu sangat senang sekali dan kemudian dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, si Natanael itu, dia kemudian heran sekali ya adik-adik ya. Kenapa? Ternyata Tuhan Yesus itu sudah mengenal siapa Natanael itu sebelum Natanael itu mendengar cerita dari Filipus bahwa Yesus itu sudah bertemu dengan Filipus. Oh, loh kok bisa? Kok bisa si Tuhan Yesus tahu siapa Natanael itu? Wah, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia Allah yang maha tahu. Sebelum Filipus menceritakan tentang Yesus kepada Natanael, Tuhan Yesus sudah tahu bahkan nanti Natanael ini akan menjadi orang yang mengikut dia. Nah, setelah Yesus mengatakan bahwa aku sudah mengenal engkau sebelumnya Natanael, maka Natanael itu menjadi senang sekali dan kemudian dengan mulutnya dia mengakui adik-adik bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah raja orang Israel. Artinya bahwa Natanael itu mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah raja bagi kita semua. Nah, adik-adik, betapa menyenangkan sekali ya kita mendengarkan cerita ini bahwa ternyata Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang mengikut dia. Nah, waktu itu disebut sebagai apa? Murid Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang tadi Mama Omu sudah ceritakan, ternyata ada lagi loh murid-murid Yesus yang lain ya. Kalau tadi yang pertama itu siapa? Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Matius, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Thomas, ada Yakobus anak Alfeus, ada Simon orang Zelot, ada Tadeus, ada siapa yang terakhir yang mengkhianati Yesus? Ada Yudas Iskariot. Jadi berapa orang semua murid-murid Tuhan Yesus? Ada 12 orang. Nah, semua mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, ikutlah aku, maka mereka langsung dengan senang taat mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, hari ini ketika kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus memanggil 12 murid-muridnya, kita juga sebetulnya dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bukan berarti menjadi murid-murid Tuhan Yesus itu kita harus jadi pendeta dulu, harus jadi guru Injil dulu, harus jadi guru sekolah minggu dulu. Ada yang mengatakan, aku kan masih kecil, masa aku jadi murid Tuhan Yesus? Aku aja masih TK, masih SD, masa aku jadi murid Tuhan Yesus? Aku kan belum tahu banyak tentang cerita Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, meskipun kita ini adalah orang berdosa, masih kecil, masih muda sekali, tapi Tuhan sebetulnya menganugerahkan kepada kita, memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Ya, apa maksudnya menjadi murid Tuhan Yesus hari ini? Nah, kita dipanggil untuk menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan yang Yesus Kristus berikan kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita, kepada papa mama, kepada abang, kepada kakak, kepada adik, bahkan kepada teman-teman kita di sekolah, kepada guru-guru kita juga di sekolah, kepada setiap orang yang kita bertemu dengan mereka. Bahkan bukan juga kita hanya menceritakan saja lewat mulut, tapi kita juga menceritakan melalui apa? Melalui sikap kita, ya, bagaimana kita bermain, ya. Apakah kita bermain itu kadang kita berebut mainan kepada teman kita suka bicara kotor, memukul dan segala macam. Itu tidak menunjukkan sebagai murid Kristus.
Kristus. Nah, murid Kristus itu harus bagaimana? Ya, seperti Kristus, belajar mengasihi, belajar berbagi, bahkan belajar untuk menolong orang-orang yang kesulitan, yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga apa adik-adik? Lewat kata-kata kita, lewat sikap kita, orang itu bisa melihat Kristus, melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 19. Bunyinya apa? Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi ya, Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." Nah, jadi adik-adik, ayat hafalan ini mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia sebagai apa? Sebagai penjala manusia. Penjala manusia itu apa? Penjala manusia itu adalah orang-orang yang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang membawa orang lain, siapapun, papa mama kita, teman-teman kita, untuk kemudian mengikut Tuhan. Nah, kita akan berdoa dan nanti setelah kita berdoa, kita akan ada aktivitas ya. Oke, semua tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil 12 murid-murid di dalam cerita firman Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil siapa saja. Memanggil orang-orang berdosa, memanggil orang-orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Nah, hari ini juga kami percaya kami berdosa, bahkan mungkin kadang kami tidak disukai, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mencintai kami, Engkau memanggil kami untuk kami mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami supaya kami tetap semangat, tetap bersuka cita untuk kami bisa menjadi pengikut Tuhan melalui perbuatan kami, melalui cerita-cerita kami tentang firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kami belajar Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembar kertas HVS atau buku renungan ya. Apa saja sih pertanyaannya? Pertama, kebenaran apa sih yang adik-adik dapat setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Kedua, berkat apa yang adik-adik dapatkan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa adik-adik lakukan setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Semangat adik! Halo adik-adik semua. Nah, kita akan melanjutkan aktivitas kita. Seperti yang kakak bilang tadi, sebelum beribadah adik-adik semua menyediakan spidol warna. Kakak kali ini menggunakan spidol warna ya. Kalau ada yang menggunakan pensil atau pulpen pun boleh ya. Terus gunting sama kertas. Nah, kakak gunakan kertas buffalo ini yang warna putih. Nah, langkah-langkahnya apa aja ya? Adik-adik bisa lihat ya. Pertama, adik-adik buat lingkaran yang besar ya. Lingkaran. Kemudian adik-adik gambar
12 muka atau wajah dari murid-murid Yesus bersama dengan adik-adik gambar wajah adik-adik sendiri ya, seperti yang kakak warnai seperti ini. Seperti ini ada 12 murid Yesus dan ada muka kakak Yuni di sini. Ya. Terus tulis namanya satu-satu, Simon Petrus. Nah, seperti ini jadinya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik gunting ya. Nah, kemudian jangan lupa adik-adik tulis sini sisa kolom yang sisa tulis 13 murid Yesus. Kok 13 ya Kak? Karena 12 murid Yesus ditambah adik-adik. 12 murid Yesus ditambah adik diperintahkan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, sisa kertas tadi adik-adik gunting membentuk salib ya. Adik tempelkan ini di belakang ya. Dan jangan lupa di belakangnya adik-adik tulis ayat hafalan hari ini. Apa ayat hafalannya? Matius pasal 4 ayat 19 yang berisi, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke adik-adik, selamat mencoba. Dadah. Adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya ya, dilipat yang rapi, di tangan kanannya. Kita akan memberikan persembahan, sembari itu kita akan mengangkat satu pujian. Tidak berkesudahan, musik. Yang sudah memberikan boleh bertepuk tangan ya adik-adik semua. Selalu baru rahmat
Nah, adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk teman kita Karen yang saat ini sedang Karen ini sudah dioperasi ya teman-teman, adik-adik semua, dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Tuhan Yesus tolong agar Karen memiliki hati yang semangat untuk sembuh. Begitu juga untuk adiknya Andrew. Tuhan Yesus tolong dalam proses agar Andrew bisa cepat bicara, bahkan boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kita berdoa untuk Kathleen dan kakak Dwi yang saat ini di Medan, karena papa dari kakak Dwi sudah meninggal. Tuhan Yesus tolong agar Tuhan hiburkan untuk keluarga kakak Dwi dan adik kita Kathleen ya adik-adik. Yuk kita berdoa untuk pokok doa kita. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menolong kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan begitu antusias, dengan begitu semangat. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tolong untuk alat yang kami gunakan dalam mengikuti ibadah pagi hari ini boleh dalam keadaan baik. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami, kakak kami, adik kami Karen, Tuhan Yesus yang saat ini sedang di Jakarta, yang dalam proses pemulihan setelah operasi. Kiranya Engkau berkati, berikan hati yang semangat kepada Karen, karena kami yakin dan percaya bahwa obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Begitu juga untuk adiknya Tuhan Yesus, untuk keluarganya yang mendampingi terus. Engkau berkati, Engkau berikan sukacita kepada orang tuanya. Berkati juga untuk adik kami Kathleen dan kakak Dwi yang saat ini sedang di Medan Tuhan, yang telah sedang mengalami duka cita. Tuhan hiburkan hati mereka bahwa Tuhan Yesus tetap baik meskipun dalam keadaan buruk sekalipun, dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka bisa menemukan apa yang baik di balik kejadian ini. Terima kasih Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak lebih dan tidak besar dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, kami ingin Engkau melihat hati kami, ketulusan hati kami dalam memberi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga sepanjang 1 minggu ini yang akan kami lakukan. Baik itu yang kami akan belajar, baik itu yang akan kami mengikuti kegiatan lain. Begitu juga papa dan mama kami yang mendampingi kami terus dalam rumah. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah penutupan kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kegiatan kami di dalam dan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita ucapkan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.